Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pembahasan kita masih seputar berkurban, Pak Kiai. Tadi ada yang sempat terlewat, saya tanyakan soal distribusi sebenarnya. Iya, Dulu kan ada, kita tuh sering melihat pembagian daging kurban itu menjemput bola ya. iya. Jadi ke tempat pembagian gitu ya, Heeh. pakai kupon gitu. Kadang-kadang pemandangan yang tidak mengenakan juga yang Iya. sering kita lihat adalah karena tadi berebut untuk mendapatkan, Berbaris. ya berbaris, kadang berebut, bahkan ada mungkin yang harus Iya, terluka begitu iya, karena iya. kondisi seperti itu. Sebenarnya kalau kita timbang-timbang, afdolnya lebih baik yang mana Pak Kiai? Dulu di Jeddah itu ada orang alim besar Mm-mm. namanya Profesor Dr. Ali Tontowi. Itu beliau punya satu statement yang tidak pernah saya lupakan Mhm. dalam hidup. Bahwa sedekah hati itu lebih menenteramkan Mhm. daripada sekedar bersedekah harta. Setuju. Beliau itu melihat anak gadisnya, anak perempuannya, itu sedang membagi-bagikan bekas makanan pesta. Jadi di rumah beliau itu ada walimah, Mhm. karena sisa makanan itu tersisa cukup banyak, maka dirapikan ala kadarnya, dinampan, kemudian mau dibagi kepada fakir miskin. Ayahnya mengingatkan, jangan begitu. Tapi diletakkan kepada tempat seolah-olah itu adalah barang yang baru. Hmm. Diberi sendok, Iya, diberi iya. ini. Nah itu namanya sedekah hati. Jadi ketika diberikan kepada orang, orang itu tidak pernah merasa bahwa karena ini dikasihani. Tapi karena dia Hmm. juga bagian dari yang Setuju. diingat untuk diberi. Jadi fakir miskinnya mendatangi masjid itu tidak ada yang salah. Karena dia juga ingin mengambil apa yang menjadi Haknya. haknya, dan masjid menyediakan apa yang menjadi hak orang untuk diambil. Tetapi jangan pernah melupakan aspek kemanusiaan. Kalau mau seperti itu mungkin diberi jam. Iya. Ya, ini ada jam 1 sampai jam 2 dari rumah yang ada di sebelah kanan masjid. Sehingga orang tidak berdesak-desakan, Nggak tidak berjubel. Mhm. kepanasan. Dan perlu diberikan keyakinan bahwa hak mereka yang dibagi dengan kupon itu tidak mungkin hilang. Hmm. Jadi semua orang nanti itu tidak ada harap-harap cemas di pintu masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu saya pernah ngaji dengan ahli tafsir besar di Mesir, ya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata beliau, mengantarkan sedekah itu lebih afdol daripada membuat orang datang untuk Hmm. mengambil Mhm. sedekah. Hmm. Jadi beliau waktu itu memberi analogi Imam Ali Zainal Abidin yang diberi gelar Zainal Abidin, kan namanya Ali ini, bin Husain bin Ali, ibunya Sayyidah Fatimah. Fatimah. Ini cucunya, Baginda. cicitnya Rasulullah. Maka orang ini itu setiap malam tuh kalau membagi sedekah itu beliau yang ngantar ke pintu-pintu orang miskin. Sampai orang di Madinah itu tidak pernah tahu kalau yang membagi ini adalah Imam Ali Zainal Abidin. Setelah beliau wafat, tiba-tiba mereka kehilangan sedekah yang biasa ada di pintu-pintu rumah mereka. Jadi kalau kita mau beribadah secara maksimal, bahkan ini saya pesan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih dari sekedar kemampuan berkorban. Kalau Anda berkorban sapi, kemudian misalnya menghasilkan sekian ratus kantong untuk dibagi ke banyak orang, ada banyak orang di sisi kanan kiri rumah Anda yang mungkin sedang tidak memiliki pekerjaan. Kalau Anda ingin buy one get banyak Oh pahala di iya, Idul Adha, pengennya sih maka gitu Pak bisa Kiai. jadi kan Anda sudah berkorban, orang yang sedang kehilangan pekerjaan tadi Anda katakan, di rumah ada sepeda motor nih, mau nggak Anda mendistribusikan daging kurban dari duhur sampai maghrib Mhm. nanti. Mhm. 6 jam Anda bekerja, saya beri selayaknya UMR di Jakarta. Maka hari itu Anda bukan sekedar berkorban menyenangkan orang yang menerima daging kurban, bahkan orang yang kehilangan pekerjaan dan mendapatkan Masya order Allah. pekerjaan di hari itu juga mendapatkan rezeki. Nah, yang seperti ini Mila, itu akan mengumpulkan begitu banyak kebaikan di hari-hari yang sangat baik tersebut. Mhm. Jadi saya sangat menganjurkan buat orang yang memiliki kelebihan Kelebihan. harta, biasakanlah untuk mengantarkan sedekah ketimbang orang miskinnya Datang datang ya. ke rumah Anda untuk mengambil sedekah Anda. Oke. Jadi memang konsepnya adalah kita ini berebut pahala yang
terbanyak dan terbaik ya Pak Kiai. Iya, agar kita selalu punya perasaan. Bukan orang miskin yang butuh orang kaya. Orang kaya pun butuh orang miskin. Anda kaya, tidak ada orang miskin. Lalu sedekah Anda siapa yang mau menerima? Di mana Anda akan mendapatkan pahala kurban? Di mana Anda akan mendapatkan pahala sedekah? Anda memang tidak berdosa ketika tidak bersedekah karena tidak ada orang yang mau menerima sedekah Anda. Tapi Anda kan kehilangan kenikmatan membantu orang dan mendatangkan kebahagiaan di hati orang lain. Jadi ketika kita mengantarkan, itu dengan kata-kata bukan isti'la, merasa tinggi. Terima nih sedekah dan korban saya. Tapi katakan, ibu mohon diterima. Agar apa yang saya sedekahkan ini diterima oleh Allah. Sama-sama membutuhkan. Bukan orang miskin yang saja yang butuh orang kaya. Bahkan orang kaya itu lebih membutuhkan loh. Orang miskin itu datang ke saya, itu untuk mengambil kebutuhan duniawi. Dia butuh makan sama saya, makan itu duniawi. Tapi saya datang ke orang miskin, saya membutuhkan kebutuhan ukhrawi. Agar itu jadi pahala yang menyambung sampai nanti saya di akhirat. Aduh, ini sebuah tamparan sih. Kadang-kadang tuh kita merasa, oh keren nih saya karena saya sudah berkorban. Itu juga persepsi yang salah sebenarnya. Itu yang berkorban tangannya. Itu yang berkorban dompetnya, belum hatinya. Oke. Pak Kiai, ini tiba-tiba saya terbersit pertanyaan ini. Jadi kalau untuk hewan kurban, misalnya Pak Kiai, saya punya kemampuan finansial untuk membeli 2 hewan kurban misalnya. Tapi memang kualitasnya atau grade-nya mungkin grade-nya B. Di sisi lain sebenarnya kalau saya mencari kualitas A dengan grade A, itu saya hanya dapat satu hewan kurban gitu. Nah kadang-kadang kan ada kegalauan nih, saya harus pilih yang mana. Itu lebih baik seperti apa Pak Kiai? Kembali tadi. Kunci maslahatnya. Kadang-kadang kambing itu mahal karena tanduknya. Sementara tanduknya itu tidak dikonsumsi. Saya pernah kok di Cisarua itu ditawarin kambing. Kambing itu bagus sekali tanduknya. Kayaknya kayak domba Garut gitu Pak Kiai. Harganya itu hampir 2 kali lipat dari kambing standar yang ada di masjid saya. Kalau saya beli ini, saya akan dapat bagus secara tanduk tadi. Tapi kan fakir miskin tidak ingin dengan tanduk itu. Tetapi kalau kambing di masjid saya sudah 200 ekor mencukupi, kemudian saya ingin membeli kambing yang bagus ini, saya beri, itu tidak juga salah. Kenapa tidak juga salah? Niatannya bukan maslahatnya fakir, tapi kepentingan saya. Bahwa saya berani mengorbankan uang yang lebih untuk saya beribadah kepada Allah. Jadi pesan saya, jangan mudah memvonis orang dari bentuk kambingnya. Kalau nanti kambingnya Anda rasa kok kurus ya, boleh jadi dia beli kurus agar 2. Karena kok kambingnya, tapi harus ada tanduknya ya, tapi bukan yang cacat ya. Tapi tanduknya kok ya biasa aja kayak tanduk biasa, sementara ini melengkung atau bagus. Nah, itu kan kalau dibeliin kambing yang lain bisa dapat 2. Kok beli ini pasti mau pansos biar viral di TikTok. Nah, kita jangan biasa suudzon itu. Karena boleh jadi ketika orang membeli kambing ini, dia juga sudah membeli kambing-kambing biasa. Dia distribusikan ke tempat lain. Di rumahnya dia ingin kambing yang terbaik untuk menjadi saksi bahwa saya kalau diminta sama Allah, dompet saya itu gampang terbukanya. Masya Allah, ini menarik banget ya. Jadi itu tadi ya, kembali lagi deh, itu soal hati. Yang tahu adalah kita sama Allah, dan kita tuh jangan juga barang yang pas harga itu cuma supermarket, bukan Allah. Bukan Allah. Masya Allah. Luar biasa Pak Kiai. Ini menarik sekali, tapi kita harus jeda lagi Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.